Ada satu pemandangan menarik yang pernah saya lihat di sebuah kedai kopi. Seorang pria duduk di seberang wanita yang tampaknya ia sukai. Ia berbicara banyak, menjelaskan ini itu, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang pencapaian-pencapaiannya. Wajahnya antusias, bahkan sedikit gugup. Tapi yang menarik bukanlah semangat pria itu. Justru yang mencuri perhatian adalah ekspresi wanita di depannya. Tersenyum sopan, tapi pandangannya kosong. Seperti sedang menunggu waktu lewat agar bisa pulang. Banyak laki-laki berpikir bahwa untuk membuat wanita terkesan, mereka harus tampil sempurna, percaya diri, punya banyak hal untuk dibanggakan, dan tahu semua jawaban. Padahal, seringkali yang membuat seseorang spesial di mata lawan jenis bukan karena dia punya banyak hal untuk diceritakan, tapi karena dia tahu bagaimana membuat orang lain merasa dihargai saat bercerita. Ironis, bukan? Kita tumbuh dalam budaya yang menekankan, jadilah menarik, padahal lebih penting untuk bisa menarik perhatian dengan cara yang bermakna. Coba bayangkan ini sejenak. Anda duduk bersama seseorang, dan dalam 5 menit pertama, Anda merasa bahwa orang ini tidak menghakimi Anda. Dia mendengarkan, menanggapi, bukan untuk menyela atau memamerkan dirinya, tapi betul-betul ingin tahu siapa Anda. Bukankah itu terasa hangat? Dan anehnya, orang seperti itu akan selalu tampak menarik, bahkan jika dia tidak secara fisik mencolok, bahkan jika dia tidak melontarkan satupun kalimat puitis atau lucu. Mengapa? Karena manusia lebih tertarik pada orang yang membuatnya merasa dilihat, daripada orang yang hanya ingin dilihat. Ini bukan soal teknik rayuan. Bukan juga soal membuka obrolan dengan kalimat manis. Ini tentang bagaimana Anda membentuk kesan emosional yang dalam. Bukan dengan kepalsuan, tapi dengan kualitas yang jarang ditemui. Dan itulah kuncinya. Menjadi spesial bukan berarti harus luar biasa dalam segala hal, tapi cukup berbeda dalam hal yang paling manusiawi. Pernahkah Anda berpikir bahwa ngobrol dengan cewek itu sebenarnya bukan tentang apa yang Anda katakan, tapi bagaimana kehadiran Anda terasa saat itu? Apakah Anda hadir sebagai seseorang yang tulus ingin mengenal, atau sekadar ingin diterima? Di titik inilah banyak laki-laki terjebak. Mereka datang dengan niat diterima, disukai, bahkan dikagumi. Tapi justru itu membuat mereka kehilangan daya tarik. Karena segala yang dipaksakan, terasa tidak alami. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat obrolan dengan seorang wanita bisa terasa istimewa? Dan bagaimana seorang laki-laki bisa terlihat berbeda? Bukan karena tampil berlebihan, tapi karena memahami cara kerja emosi, empati, dan perhatian yang tulus. Ini bukan pelajaran tentang bagaimana menjadi jagoan, tapi bagaimana menjadi manusia yang hadir sepenuhnya dalam percakapan. Dan disitulah letak keistimewaannya. Sebagian orang mungkin akan berkata, tapi saya bukan orang yang pintar bicara. Atau, saya sering bingung harus ngomong apa. Tapi sebenarnya, daya tarik dalam komunikasi bukan datang dari banyaknya kata yang Anda keluarkan. Justru, semakin Anda merasa harus mengisi semua ruang dengan suara, semakin Anda menjauh dari inti koneksi yang tulus. Di satu sisi, kita diajarkan bahwa pria sejati itu harus percaya diri dan dominan. Tapi sisi lain dari maskulinitas yang sehat, yang seringkali terlupakan, adalah kelembutan dalam mendengar, keberanian untuk tidak selalu punya jawaban, dan ketenangan dalam menyimak cerita orang lain tanpa buru-buru membandingkan. Di mata wanita yang matang secara emosional, itu bukan kelemahan. Itu justru magnet yang jarang ditemui. Menariknya, banyak pria yang tidak sadar bahwa saat mereka mencoba terlihat keren atau pintar di hadapan wanita, mereka justru menampilkan topeng yang membatasi diri mereka sendiri. Mereka takut terlihat biasa. Padahal, jadi biasa yang otentik jauh lebih kuat daya tariknya ketimbang jadi luar biasa yang dibuat-buat. Mari kita analogikan. Bayangkan Anda masuk ke sebuah perpustakaan. Di sana ada buku-buku dengan sampul mengkilap, penuh warna, besar-besar judulnya. Tapi saat dibuka, isinya tipis, bahkan kadang kosong. Lalu Anda menemukan satu buku kecil, lusuh, tapi begitu Anda mulai membaca, isinya membuat Anda lupa waktu. Dalam diamnya, buku itu menyentuh Anda. Begitu juga manusia. Daya tarik sejati ada di kedalaman, bukan di permukaan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa jadi buku seperti itu?
Bagaimana Anda bisa ngobrol dengan seorang wanita dan membuatnya merasa, orang ini beda? Tidak dengan sihir, tidak dengan manipulasi, tapi dengan cara berpikir, sikap, dan sensitivitas yang terlatih. Sesuatu yang bisa dipelajari siapa saja, bahkan jika Anda selama ini merasa bukan tipe orang yang mudah bergaul. Untuk memahami ini lebih lanjut, kita akan masuk ke beberapa prinsip yang jarang dibahas secara langsung. Karena sebenarnya, banyak di antara kita tahu apa yang harus dikatakan, tapi tidak tahu apa yang sebaiknya dirasakan dulu sebelum mulai bicara. Dan ini akan jadi titik awal pembicaraan kita selanjutnya. Cobalah perhatikan bagaimana anak kecil berbicara pada orang yang dia percaya. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada niat menyenangkan. Hanya keinginan sederhana. Aku ingin bercerita, dan aku ingin kamu mendengarkan. Obrolan yang tulus lahir bukan dari teknik komunikasi, tapi dari niat batin yang jujur. Dan inilah yang kerap luput kita sadari saat ingin tampil memikat, bahwa niat kita jauh lebih terasa daripada kata-kata kita. Wanita, terutama yang cerdas secara emosional, bukan hanya mendengarkan apa yang kamu katakan. Mereka membaca bahasa tubuhmu, nada suaramu, jeda dalam kalimatmu, bahkan cara kamu bereaksi saat dia diam. Dalam percakapan, seringkali yang tidak dikatakan jauh lebih keras terdengar daripada yang diucapkan. Maka, sebelum kamu sibuk mencari topik menarik untuk dibicarakan, tanyakan dulu pada dirimu, apa yang sedang aku niatkan di sini? Apakah kamu datang untuk benar-benar mengenal? Atau hanya ingin mengesankan? Ada satu eksperimen sosial yang pernah dilakukan. Seorang pria diminta berbicara kepada dua kelompok wanita dengan dua niat berbeda. Di kelompok pertama, ia diminta untuk membuat mereka tertarik padanya. Di kelompok kedua, ia hanya diminta untuk benar-benar mendengarkan mereka, tanpa ada niat lebih. Hasilnya, di kelompok kedua, wanita-wanita tersebut merasa lebih nyaman, lebih terbuka, dan secara keseluruhan menganggap pria itu menarik secara alami. Padahal kata-katanya tidak berubah banyak. Yang berubah hanya satu, niatnya. Jadi, jika kamu ingin berbeda dari pria kebanyakan, mulailah dengan satu hal yang sederhana namun sulit, hadir sepenuhnya. Jadilah pendengar yang tidak menunggu giliran untuk bicara. Jadilah pengamat yang memperhatikan lebih banyak daripada yang dia katakan. Karena percakapan yang menyenangkan bukanlah pertunjukan tunggal, melainkan tarian dua arah yang ritmenya hanya bisa dirasakan, bukan dirancang. Dan lucunya, saat kamu mulai tulus ingin mengenal seseorang tanpa niat tersembunyi, kamu akan merasa lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk menjadi lucu. Tidak ada beban untuk terlihat pintar. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang otentik. Dan dari situlah kehangatan dalam obrolan tumbuh. Obrolan yang tidak seperti ujian, tidak seperti wawancara, tapi seperti dua manusia yang bertemu, dan saling melihat lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat. Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan seorang wanita. Dia bercerita tentang hal yang bagimu tampak sederhana, misalnya tentang kucing peliharaannya yang suka tidur di wastafel. Kebanyakan pria mungkin akan tertawa, atau merespons adanya, lalu buru-buru mengalihkan ke topik lain yang dianggap lebih penting. Tapi pria yang berbeda akan memperhatikan detailnya. Dia akan menanggapi dengan rasa ingin tahu. Lucu juga, kenapa ya dia suka di wastafel? Apa karena dingin? Atau karena dia tahu kamu bakal nemuin dia di sana tiap pagi? Respon seperti itu mungkin tampak sepele, tapi di baliknya ada satu sinyal emosional yang sangat kuat. Kamu mendengarkan, kamu peduli, dan kamu tertarik pada dunia kecil yang dia punya. Daya tarik bukan soal topik obrolan, tapi cara kamu masuk ke dunia seseorang tanpa merusaknya. Cara kamu berjalan pelan, menyentuh lembut, dan tidak buru-buru menghakimi. Dalam komunikasi, inilah yang disebut kehadiran psikologis. Hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Dan itu adalah kualitas yang sangat langka, terutama di zaman di mana orang bicara lebih banyak daripada mereka mendengar. Pernahkah kamu merasa bahwa dalam beberapa obrolan, kamu justru kehabisan kata-kata? Seolah semua hal yang ingin kamu katakan tak lagi relevan? Itu sering terjadi karena kita terlalu sibuk menyusun jawaban, bukan menyimak pertanyaan. Terlalu fokus ingin disukai, sampai lupa bahwa kesukaan itu tumbuh dari perasaan dipahami. Maka satu cara paling sederhana untuk ngobrol dengan wanita dan tampak berbeda dari pria lain adalah belajar menyimak bukan untuk membalas,
tapi untuk memahami. Di titik ini, mungkin kamu bertanya, lalu bagaimana jika saya memang tidak punya banyak pengalaman ngobrol? Bagaimana kalau saya gugup atau takut kehabisan topik? Wajar. Sangat manusiawi. Tapi justru disinilah rahasia lainnya tersembunyi. Kamu tidak harus banyak bicara untuk dianggap menarik. Yang penting adalah kualitas perhatianmu. Saat kamu benar-benar hadir, bahkan keheningan bisa terasa nyaman. Dan itu adalah tanda paling jelas bahwa dua orang sedang terhubung. Saya ingin kamu membayangkan ini. Seorang pria dan wanita duduk berseberangan. Mereka sudah bicara selama 1 jam. Tidak ada lelucon luar biasa. Tidak ada cerita hebat. Tapi di antara mereka ada jeda-jeda yang tenang. Tidak canggung. Tidak tegang. Hanya diam yang terasa hangat. Itu bukan karena mereka punya topik luar biasa. Tapi karena mereka tidak sedang saling menilai. Mereka hanya saling menemani. Dan itu jauh lebih bermakna daripada tawa yang dipaksakan. Berbicara dengan wanita bukan soal memenangkan perhatian, tapi menciptakan ruang di mana dia merasa bebas menjadi dirinya. Ketika seorang wanita merasa aman untuk jujur, nyaman untuk membuka diri, dan dihargai tanpa harus sempurna, kamu sudah jadi pria yang langka. Karena sangat sedikit pria yang tahu bahwa membuat wanita tertarik bukan soal membuatnya terpesona, tapi membuatnya merasa bisa menjadi dirinya tanpa takut dihakimi. Dan yang lebih menarik lagi, saat kamu punya kualitas ini, kamu tak hanya jadi lebih menarik di mata wanita. Kamu juga akan tumbuh jadi pribadi yang lebih utuh, lebih sadar, lebih damai. Karena kamu belajar hadir, bukan hanya dalam percakapan, tapi dalam hidup itu sendiri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan? Atau sebaliknya, seseorang yang kata-katanya manis, tapi terasa ada yang tidak sinkron? Itulah yang disebut sebagai energi komunikasi. Sesuatu yang tidak tertulis, tidak diucapkan, tapi selalu terbaca oleh lawan bicara. Dan wanita, secara psikologis, cenderung lebih peka terhadap hal ini dibanding pria. Saat kamu mengobrol dengan seorang wanita, kamu bukan hanya menyampaikan kata-kata. Kamu sedang membagikan rasa. Dan rasa itu menular. Kalau kamu gugup, cemas, atau terlalu sibuk berpikir bagaimana caranya agar dia tertarik padamu, maka itu akan terbaca, bahkan jika kamu menutupi dengan senyum atau kata-kata positif. Sebaliknya, jika kamu tenang, nyaman, dan tidak punya beban untuk diterima, maka perasaan itu akan menular juga. Maka dari itu, sebelum kamu fokus pada apa yang harus dikatakan, tanyakan dulu, apa yang sedang saya bawa ke dalam ruangan ini? Apakah kamu membawa kepercayaan diri yang tenang, atau kecemasan terselubung? Hal-hal kecil seperti posisi duduk, cara kamu memandang, jeda saat berbicara, bahkan cara kamu menarik napas, semuanya membentuk suasana obrolan. Dan menariknya, kamu tidak harus menjadi sempurna. Cukup hadir dengan kesadaran. Misalnya, jika kamu merasa gugup, akui pada dirimu, jangan lawan. Karena semakin kamu melawan rasa gugup, semakin kaku tubuhmu, semakin tidak natural ekspresimu. Tapi jika kamu berkata dalam hati, "Ya, aku agak gugup, tapi itu tidak masalah. Aku tetap bisa hadir dan mendengarkan," maka energi tubuhmu akan jauh lebih tenang. Orang yang nyaman dengan dirinya akan memancarkan kenyamanan bagi orang lain. Dan kenyamanan ini, meski tidak bisa dipalsukan, bisa dilatih. Latihannya bukan dengan menghafal topik-topik menarik, tapi dengan belajar menyukai keheningan, menyukai momen saat kamu tidak harus menghibur. Justru ketika kamu tidak sibuk tampil, kamu mulai terlihat. Banyak pria berpikir bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus memimpin pembicaraan, memancing tawa, atau menunjukkan sisi intelektualnya. Padahal seringkali, menjadi pendengar yang sabar dan jujur sudah cukup untuk menimbulkan daya tarik yang dalam. Bayangkan kamu duduk dengan seseorang yang tidak mencoba mendominasi, tidak memotong, dan tidak menyela untuk menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak. Bukankah orang seperti itu terasa adem? Dan tidak hanya itu, ritme bicara juga sangat menentukan suasana obrolan. Jika kamu bicara terlalu cepat, kamu memberi sinyal bahwa kamu sedang terburu-buru atau tidak tenang. Jika kamu terlalu pelan dan tak bertenaga, kamu memberi kesan tidak percaya diri.
Tapi jika kamu berbicara dalam tempo yang sedang, dengan nada yang stabil, dan memberi ruang pada jeda, maka kamu menciptakan atmosfer yang nyaman, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk dirimu sendiri. Percakapan yang baik adalah seperti musik. Tidak harus selalu keras, tapi harus punya irama. Cobalah sadari bahwa dalam percakapan, mata dan tubuh berbicara lebih banyak daripada mulut. Tatapan mata yang hangat dan tenang bisa jauh lebih menyentuh daripada 1000 kata manis. Senyum kecil yang hadir secara alami lebih berharga daripada tawa palsu yang dibuat-buat. Dan bahasa tubuh yang terbuka, seperti bahu yang tidak tegang atau tangan yang tidak menyilang, memberi sinyal bahwa kamu hadir dan siap terhubung. Masalahnya, banyak pria tidak sadar bahwa ketegangan mereka tidak berasal dari wanita di hadapannya, tapi dari pikiran-pikiran di kepalanya sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk menilai diri sendiri, kamu akan kehilangan koneksi dengan orang di depanmu. Maka belajar hadir berarti belajar untuk tidak selalu sibuk menilai. Tidak pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Saya ingin kamu membayangkan ini. Kamu sedang ngobrol dengan seorang wanita yang kamu sukai. Di tengah percakapan, kamu tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu tidak panik. Kamu tersenyum, melihat ke matanya, dan berkata dengan tenang, "Aku suka ngobrol kayak gini, meski kadang aku bingung harus ngomong apa." Reaksi seperti ini sangat manusiawi, tidak dibuat-buat, dan justru karena jujur, ia menciptakan kedekatan emosional yang tidak bisa dibeli dengan gombalan atau topik yang dibuat-buat. Kelebihan pria yang bisa membangun vibe positif bukan pada banyaknya kosakata, tapi pada kekuatan untuk menerima momen apa adanya. Tidak tergesa-gesa. Tidak terlalu memaksa arah obrolan. Percakapan yang dalam justru sering terjadi saat kamu tidak punya niat selain menemani. Dan wanita yang cerdas akan merasakannya. Dia akan merasa bahwa dia sedang bicara dengan manusia, bukan aktor. Jadi jika kamu ingin berbeda dari pria kebanyakan, mulailah dari yang tidak terlihat. Perhatikan caramu duduk, caramu bernapas, caramu memandang. Latih kehadiranmu dalam setiap obrolan. Karena saat kamu hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa tekanan, maka kamu tidak hanya akan didengar, kamu akan dikenang. Ada satu hal yang sangat banyak pria lewatkan ketika mereka berbicara dengan wanita, bahwa hubungan emosional bukan dibangun dari tawa atau pujian, tapi dari keberanian untuk menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Disinilah letak pembeda paling besar antara pria yang sekadar menghibur, dengan pria yang benar-benar dikenang. Coba renungkan sejenak. Apa yang membuat suatu obrolan terasa istimewa? Bukan karena topiknya luar biasa, tapi karena kamu merasa bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Kamu bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Kamu merasa bahwa orang di seberangmu bukan sedang menilai, tapi sedang memahami. Dan itu jarang terjadi. Bahkan di antara orang-orang yang sudah lama saling kenal. Untuk bisa sampai ke titik ini dalam obrolan dengan wanita, kamu perlu membangun jembatan. Bukan jembatan yang dibentuk dari pertanyaan-pertanyaan formal seperti, "Kamu kerja di mana?" atau "Hobi kamu apa?" Tapi jembatan emosional, yang muncul dari rasa ingin tahu yang tulus, bukan rasa ingin tampil pintar. Misalnya, ketika dia bilang dia suka memasak, kebanyakan pria mungkin akan bilang, "Oh iya? Masakan favoritmu apa?" Atau, "Kamu sering masak di rumah?" Tapi pria yang berbeda akan bertanya, "Apa yang kamu suka dari proses memasak itu sendiri?" Atau bahkan, "Apa masakan yang paling kamu suka karena ada cerita di baliknya?" Ini bukan pertanyaan sulit, tapi pertanyaan yang membuka pintu ke arah kenangan, emosi, dan pengalaman pribadi. Obrolan semacam ini mengubah arah dari percakapan ke hubungan, dari permukaan ke kedalaman. Dan setiap kali kamu mengajak seseorang masuk ke ranah personal dengan cara yang lembut, kamu sedang memberi sinyal bahwa kamu bukan sekadar orang asing. Kamu adalah tempat yang aman untuk terbuka. Dan untuk bisa membuka percakapan semacam ini, kamu sendiri juga perlu berani sedikit terbuka. Tidak perlu menceritakan trauma, tapi cukup menunjukkan sisi manusiawimu. Misalnya, ketika kamu bercerita tentang buku yang pernah mengubah caramu memandang hidup. Atau saat kamu menceritakan kejadian kecil yang membuatmu sadar bahwa kamu ternyata sangat mirip dengan ayahmu, misalnya dalam hal cara berjalan atau tertawa. Cerita seperti ini tidak perlu dramatis. Tapi justru karena dia jujur dan tidak dipoles, dia terasa hangat.
Wanita yang cerdas tidak mencari pria yang selalu punya jawaban. Mereka mencari pria yang berani punya pertanyaan. Pertanyaan tentang hidup, tentang nilai, tentang kenapa kita percaya sesuatu. Dan obrolan semacam ini tidak harus berat. Justru karena kita membahasnya dengan santai, dengan rasa penasaran yang tulus, suasananya menjadi dalam tapi tidak menekan. Bayangkan kamu bertanya begini, menurutmu, orang bisa berubah karena cinta atau karena sakit hati? Lalu kamu mendengarkan, tanpa terburu-buru menimpali. Biarkan dia berpikir. Biarkan jeda hadir. Karena justru dalam jeda itulah, koneksi sedang terjadi. Kamu sedang memberi ruang. Dan itu sangat langka dalam budaya obrolan yang penuh dengan pengalihan topik dan canda kosong. Kedalaman tidak selalu harus serius. Kadang cukup dengan menanyakan hal-hal yang jarang ditanya. Kamu pernah merasa benar-benar sendiri nggak? Atau, ada nggak orang yang kamu kagumi diam-diam, tapi nggak pernah kamu ceritain ke siapa-siapa? Ini bukan sekadar pertanyaan. Ini undangan. Undangan untuk masuk ke dunia batin seseorang. Dan ketika undangan itu diterima, kamu bukan lagi sekadar pria yang menarik. Kamu jadi pria yang melekat dalam ingatan. Tentu, tidak semua orang siap langsung masuk obrolan semacam ini. Maka penting untuk membacanya dengan halus. Jangan dipaksa, tapi bangun pelan-pelan. Mulai dari obrolan yang ringan, tapi arahkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Misalnya, jika dia bercerita tentang pekerjaan, kamu bisa bertanya, apa bagian dari pekerjaan itu yang paling bikin kamu merasa hidup? Atau ketika dia bilang dia suka berjalan kaki, kamu bisa tanya, kapan terakhir kamu jalan kaki tanpa tujuan, hanya karena ingin menyendiri? Kedalaman dalam obrolan bukan soal keseriusan topik, tapi soal kesediaan untuk hadir secara emosional. Saat kamu hadir bukan hanya sebagai lawan bicara, tapi sebagai saksi dari cerita seseorang, maka obrolan berubah menjadi ruang yang intim. Dan pria yang mampu menciptakan ruang seperti ini, selalu berbeda. Karena dia tidak datang untuk tampil. Dia datang untuk menyelami. Dan menariknya, ketika kamu punya kemampuan ini, kamu juga akan menarik jenis wanita yang berbeda. Wanita yang haus akan kejujuran. Yang lelah dengan permainan. Yang tidak butuh dibohongi dengan pujian. Tapi ingin dihargai melalui perhatian. Inilah koneksi yang sejati. Koneksi yang tidak lahir dari siapa lebih lucu atau siapa lebih keren, tapi siapa yang lebih tulus hadir. Maka jika kamu ingin jadi pria yang beda dari kebanyakan, belajarlah bukan hanya bagaimana berbicara, tapi bagaimana menghadirkan ruang. Ruang yang aman. Ruang yang penuh rasa hormat. Ruang yang membuat orang di depanmu merasa cukup, hanya dengan jadi dirinya sendiri. Satu kesalahan paling umum yang dilakukan pria ketika mengobrol dengan wanita adalah berusaha terlalu keras untuk mempertahankan percakapan. Mereka takut keheningan, takut obrolan selesai, takut kehilangan momen. Maka mulailah percakapan dipaksakan, ditarik-tarik, dan pada akhirnya menjadi membosankan. Padahal, kekuatan sejati dari percakapan bukanlah pada seberapa lama kamu bisa membuatnya berjalan, tapi pada seberapa kuat kesan yang kamu tinggalkan saat kamu memilih untuk mengakhirinya dengan tepat. Karena justru di titik ketika kamu tidak memaksakan perpanjangan, kamu menunjukkan bahwa kamu bukan pria yang haus validasi. Kamu bukan orang yang takut kehilangan momen, karena kamu tahu bahwa momen yang baik akan kembali dengan sendirinya. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang wanita. Obrolan mengalir dengan nyaman. Tidak ada tekanan. Kalian tertawa, saling bercerita. Tapi lalu waktu mulai berjalan, suasana mulai sedikit menurun. Di titik ini, banyak pria mencoba mencari topik baru, memutar otak agar percakapan tidak berhenti. Padahal, berhenti pada titik yang tepat justru memberi kesan manis yang menggantung, bukan membosankan, tapi meninggalkan rasa ingin lagi. Cara kamu menutup percakapan bisa membedakanmu dari pria kebanyakan. Pria biasa akan mengakhirinya dengan pamit seadanya, atau malah hilang tanpa penutup. Tapi pria yang matang secara emosional tahu bahwa setiap pertemuan layak ditutup dengan penuh kesadaran. Tidak dramatis, tidak dibuat-buat, tapi cukup dengan sikap menghargai. Dan dari situ, lahirlah kesan yang dalam. Misalnya, kamu bisa menutup dengan berkata, "Aku senang banget ngobrol kayak gini. Rasanya ringan tapi dalam."
Aku nggak mau bikin ini berakhir dengan terburu-buru. Jadi lebih baik kita simpan kelanjutannya buat lain waktu. Kalimat seperti ini sederhana, tapi di dalamnya ada beberapa sinyal psikologis yang kuat. Pertama, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai kualitas percakapan itu. Kedua, kamu memberikan alasan yang sopan untuk berhenti. Ketiga, kamu membuka kemungkinan pertemuan berikutnya, tanpa tekanan. Wanita bukan hanya mengingat isi percakapan. Mereka juga mengingat rasa yang tertinggal. Dan rasa itu sangat dipengaruhi oleh cara kamu pergi. Apakah kamu menghilang? Apakah kamu terlihat enggan pergi tapi terpaksa? Atau kamu pergi dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang tenang, tahu kapan waktunya memberi ruang, dan tidak mengukur nilai pertemuan dari seberapa lama ia berlangsung? Penting dipahami bahwa jeda dan jarak adalah bagian alami dari setiap hubungan. Bahkan dalam musik, keindahan tidak hanya datang dari nada-nada yang dimainkan, tapi juga dari diam di antaranya. Maka ketika kamu tahu kapan harus berhenti, kamu sedang menciptakan ruang bagi rasa rindu untuk tumbuh. Dan rasa rindu yang tumbuh secara alami jauh lebih kuat daripada segala bentuk bujukan atau rayuan. Ada satu prinsip menarik dalam psikologi komunikasi yang disebut pick and rule. Ia menyatakan bahwa manusia akan lebih mengingat dua bagian dari suatu pengalaman. Bagian paling kuat, pick, dan bagian terakhir, end. Maka jika kamu mampu menutup obrolan dengan kesan hangat, tenang, dan penuh penghargaan, besar kemungkinan itulah yang akan diingat, bukan punuk obrolan yang mulai menurun tadi. Dan bukan hanya saat pertemuan langsung. Bahkan dalam obrolan lewat pesan pun, prinsip ini berlaku. Daripada kamu membiarkan percakapan mengambang sampai tidak ada yang membalas, lebih baik kamu pamit dengan halus. Misalnya, seru banget ngobrol ini, tapi aku harus fokus kerja dulu ya. Lain kali kita lanjut. Kalimat seperti ini menunjukkan dua hal, bahwa kamu punya kehidupan yang terarah, dan bahwa kamu tahu batas. Laki-laki yang tahu batas tidak terlihat membatasi. Justru terlihat dewasa. Dia tidak memaksa, tidak mepet, dan tidak berharap-harap terus. Tapi dia tahu bahwa rasa nyaman tumbuh dari ruang yang diberikan, bukan dari tekanan yang ditambahkan. Bayangkan kamu jadi wanita yang berbicara dengan pria seperti ini. Kamu merasa dihargai. Kamu merasa bebas. Kamu tidak merasa dikejar, tapi merasa diundang untuk kembali. Maka ketika percakapan berhenti, kamu tidak menghela napas lega karena terlepas, tapi justru diam sejenak dan berpikir, enak juga tadi ngobrolnya. Entah kenapa aku pengen ngobrol lagi nanti. Inilah tujuan utama dari cara menutup obrolan yang baik, bukan untuk membuat kesan dramatis, tapi untuk meninggalkan rasa yang ringan dan ingin diulang. Dan untuk mencapainya, kamu tidak perlu gombal, tidak perlu kata-kata yang puitis. Kamu hanya perlu kesadaran penuh dalam cara kamu menyampaikan, nada suara yang lembut, senyum yang tulus, dan sikap yang tidak mengemis perpanjangan waktu. Karena laki-laki yang benar-benar menarik bukan yang berusaha keras untuk tetap tinggal, tapi yang tahu kapan harus pergi, dan pergi dengan meninggalkan rasa yang baik. Pada akhirnya, semua percakapan yang menyenangkan akan berakhir. Tapi yang tinggal di hati seseorang bukanlah panjangnya waktu yang kamu habiskan bersama, melainkan siapa kamu selama waktu itu berjalan. Apa kesan yang kamu tinggalkan? Apa rasa yang kamu bawa? Apa kenangan kecil yang muncul ketika dia duduk sendiri, beberapa hari kemudian, dan tiba-tiba teringat tentang kamu? Inilah momen ketika kamu sadar bahwa menjadi pria yang benar-benar menarik, pria yang terasa spesial, bukanlah soal berusaha jadi orang lain, tapi justru tentang jadi dirimu sendiri dengan cara yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih hadir. Wanita bukan sedang mencari pria yang sempurna. Mereka tahu kesempurnaan tidak nyata. Mereka tidak menunggu pria yang tahu segalanya, bisa semuanya, atau punya semuanya. Tapi mereka peka pada satu hal. Apakah kamu tahu dirimu sendiri? Apakah kamu hadir sepenuhnya saat berbicara? Apakah kamu cukup dewasa untuk mendengarkan tanpa menghakimi? Dan cukup berani untuk menunjukkan sisi lembutmu tanpa merasa lemah? Dan menariknya, ketika kamu mulai mengembangkan semua ini, bukan demi membuat wanita tertarik, tapi demi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, daya tarik itu tumbuh dengan sendirinya. Tanpa kamu paksa, tanpa kamu kejar, karena kamu memancarkan kualitas yang tidak bisa dipalsukan. Coba pikirkan,
Di antara semua pria yang ada, berapa banyak yang benar-benar tahu cara hadir, yang tidak berbicara untuk menguasai, tapi untuk memahami, yang tidak memamerkan diri, tapi membuka ruang bagi orang lain, yang tidak tergesa-gesa mencari validasi, tapi tenang dalam keheningan? Sedikit, sangat sedikit. Maka ketika kamu punya itu, kamu otomatis jadi berbeda. Bukan hanya beda di mata wanita, tapi beda dalam cara kamu menjalani hidup. Kamu akan mulai menyadari bahwa semua percakapan, semua hubungan, semua pertemuan, adalah kesempatan untuk hadir secara utuh. Dan ketika kamu hadir secara utuh, kamu akan lebih dihargai, lebih didengar, lebih dirindukan. Sebagian besar pria berusaha terlalu keras untuk terlihat istimewa. Tapi pria yang benar-benar istimewa justru tidak berusaha. Karena dia tahu bahwa keistimewaan bukan sesuatu yang kamu pamerkan, tapi sesuatu yang dirasakan oleh orang lain karena kamu hadir sebagai dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, tanpa ketegangan. Maka jika ada satu pesan yang ingin kamu bawa pulang dari semua pembahasan ini, itu adalah, ubahlah cara berpikirmu dari, bagaimana caranya supaya dia tertarik padaku, menjadi, bagaimana caranya agar aku bisa hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Dari situ, semuanya berubah. Kamu tidak lagi butuh teknik yang rumit. Tidak lagi mencari-cari kalimat yang memukau. Karena kamu sendiri sudah cukup. Yang kamu butuhkan hanya kehadiran yang sadar, perhatian yang hangat, dan keberanian untuk tidak menyembunyikan sisi manusiamu. Mulai hari ini, jika kamu bertemu seorang wanita dan berbicara dengannya, jangan terlalu sibuk menilai apakah kamu disukai atau tidak. Fokus saja pada satu hal. Apakah kamu hadir? Apakah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu bertanya dengan rasa ingin tahu yang jujur? Jika ya, maka kamu sudah jadi pria yang sangat langka. Dan percayalah, pria seperti itu tidak hanya membuat wanita tertarik. Dia membuat wanita merasa pulang.